Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Untuk materi pramuka kali ini, kita akan membahas materi tentang P3K. Tonton videonya ya, jangan cuma di-skip. Pengertian: P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti, pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik atau orang awam, yang pertama melihat korban. Tujuan P3K. Wajib untuk para anggota mengetahui tujuan dari P3K ini yaitu 1. Mengurangi rasa sakit yang diderita dan mengurangi rasa takut. 2. Mencegah terjadinya infeksi. 3. Pencegahan kondisi yang lebih buruk atau cacat. 4. Pencegahan kematian. Tanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan adalah sebagai berikut. 1. Bersikaplah tenang, jangan panik. Anda diharap menjadi penolong, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. 2. Gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang, mampu melihat burung kecil di antara dedaunan. Kuatkan hatimu, atau tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara demi keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. 3. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. 4. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan. 5. Periksa pernafasan korban. Kalau tidak bernafas, periksa dan bersihkan jalan nafas lalu berikan pernafasan bantuan. A sama dengan airway, B. Breathing management. 6. Periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan. C sama dengan circulator management. 7. Apakah penderita shock? Kalau shock, cari dan atasi penyebabnya. 8. Setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera, penyebab atau penyerta. Kalau ada fraktur patah tulang, lakukan pembidaian pada tulang yang patah. Jangan buru-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. 9. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Kecelakaan dan pertolongannya. Berikut ini adalah materi lengkap pramuka tentang pertolongan tepat dalam beberapa kasus kesehatan yang sering terjadi. 1. Pingsan. Kehilangan kesadaran atau pingsan bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya adalah saat terkena sinar matahari terlalu lama. Maka pertolongan paling tepat adalah dengan memindahkan korban ke tempat yang lebih teduh. Segera mungkin dapatkan air dingin untuk mengompres. Pijatlah kaki dan tangan. Apabila tidak ada perubahan, segera hubungi dokter. Pingsan bisa juga terjadi akibat kelelahan. Si korban akan mengalami kunang-kunang, kesadaran menurun, dan berkeringat. Untuk menolongnya, segera baringkan di tempat datar. Usahakan posisi kepala lebih rendah untuk membantu memperlancar aliran darah. Beri bau-bau agar lekas sadar. 2. Kaki kesleo. Jika kesleo, maka cara menolongnya adalah mengompres kaki dengan air hangat, lalu diurut dengan hati-hati. Pasangkan Knexdecker bila ada dan balut. Jangan lupa untuk mengistirahatkan korban dan menganjurkan agar tidak banyak melakukan gerakan berbahaya, misalnya mencoba untuk berlari atau menyeret kaki. 3. Shock. Shock bisa disebabkan karena kekurangan cairan atau terganggunya salah satu alat tubuh. Hal ini menyebabkan denyut nadi meningkat sampai lebih dari 140 kali per menit. Bahkan bisa hilang jika dibiarkan. Hal pertama untuk menolongnya adalah dengan membaringkannya pada posisi kepala lebih rendah dari posisi kaki, kecuali jika si korban mengalami gegar otak. Bila ada pendarahan, usahakan untuk langsung dihentikan. Pasang bidai jika perlu. Bersihkanlah mulut, hidung, dan tarik lidah korban keluar dari mulut. 4. Mountain sickness.
Penyakit gunung ini bisa terjadi lantaran korban mengalami hipotermia. Pertolongan yang bisa dilakukan adalah dengan menambah suhu atau kehangatan untuk korban. Berikan minum hangat, salurkan panas tubuh dengan pelukan, beri pakaian tambahan seperti selimut tebal, dan baringkan sambil menyuruhnya untuk melakukan gerakan ringan seperti membuka dan menutup telapak tangan. 5. Patah tulang. Untuk kondisi ini, penanganannya dapat berbeda-beda tergantung bagian mana yang mengalami patah. 1. Patah tulang tertutup. Bisa ditangani dengan memasang bidai dan langsung dibawa ke rumah sakit. 2. Patah tulang terbuka. Jika tulang mensuat, maka cuci luka dengan air bersih, tutup luka dengan kaca steril. Jika memungkinkan, maka tulang yang keluar segera masukkan kembali. Berikan antiseptik lalu segera bawa ke rumah sakit. 3. Patah tulang belakang. Kecelakaan ini akan sangat fatal karena bisa menyebabkan kelumpuhan jika salah penanganan. Untuk menanganinya, baringkan korban di tempat datar lalu segera hubungi ambulan. Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani patah tulang panggul. 4. Patah tulang rusuk. Dikhawatirkan tulang akan menusuk organ dalam. Untuk itu, amankan posisi korban. Jika ia jatuh terduduk, maka pertahankan posisi itu, lalu panggil ambulan dan bawa ke rumah sakit. Jangan berusaha untuk memindahkannya. 5. Patah tulang metakarpal dan jari tangan. Suruh korban untuk menggenggam bola karsal dan pasang perban elastik. Patah tulang bisa sangat berbahaya jika tidak tahu dalam penanganannya. Untuk itu, jangan mencoba untuk melakukan improvisasi jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup.